Hai, Sobat Rubiling, dimanapun kalian sedang berada, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa dijaga kesehatannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada podcast kita di pagi hari ini, kita akan membahas mengenai permasalahan yang sering kali terjadi pada anak-anak remaja, khususnya mereka yang sedang berada di tingkat akhir dan sudah mau lulus nih. Kira-kira apa permasalahan yang akan kita bahas pada podcast kita pagi hari ini? Iya, kuliah versus kerja. Kuliah versus kerja ini sering banget terjadi oleh remaja akhir. Kira-kira kalau Sobat Bincang harus memilih, akan memilih apa? Kuliah atau kerja? Nah, biasanya nih, setiap remaja atau beberapa remaja itu akan dihadapkan oleh dua pilihan. Pilihan yang pertama, mau langsung kerja, atau pilihan yang kedua, kita ambil kuliah dulu aja dah. Karena rata-rata nih, kalau anak-anak remaja itu biasanya tuh cenderungnya tuh akan milih kerja aja dulu biar punya penghasilan sendiri, ya kan? Tapi perlu diingat, wahai Sobat Bincang, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan di luar sana itu bukan hal yang mudah loh. Karena persaingan di luar sana itu jauh lebih ketat daripada apa yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu, ada juga beberapa remaja yang memilih untuk melanjutkan kuliah. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan sebagai bekal mereka untuk mencari kerja nanti. Nah, bagi Sobat Rubiling nih yang masih bingung mau milih kerja dulu atau kuliah ya, maka podcast ini cocok untuk kalian dengarkan dari awal sampai akhir. Karena kita di sini akan membahas mengenai kelebihan dan juga kekurangan pada masing-masing pilihan berikut. Yang pertama, ada kuliah versus kerja. Kerja ini bisa membuat kita mandiri secara finansial. Betul atau enggak? Betul ya. Jadi seperti yang sudah kita ketahui nih ya, salah satu keuntungan kita ketika kita memilih untuk bekerja atau berkarir itu adalah mendapatkan penghasilan. Nah, dari gaji tersebut kita bebas untuk mengaturnya, ya kan, untuk mau beli apa, mau menggunakan uang ini untuk apa, untuk membiayai kebutuhan hidup misalnya. Nah, dengan begitu kita akan menjadi seseorang yang lebih mandiri secara finansial atau keuangan. Tetapi tantangan yang harus kita perhatikan ketika kita sudah memilih untuk melanjutkan berkarir, kita harus pandai untuk mengatur penghasilan kita sebaik mungkin. Supaya apa? Ya supaya uang itu cukup untuk membiayai kebutuhan kita hingga akhir bulan. Malu dong kalau sudah bekerja tapi masih minta uang ke orang tua akibat terlalu boros, ya enggak? Iyalah. Tapi beda juga sama orang yang memutuskan untuk kuliah aja dulu. Karena sebenarnya orang yang memutuskan untuk kuliah itu kan umumnya orang yang kuliah itu belum bisa mandiri secara finansial. Betul nggak? Betul lah ya. Karena saya pun juga seperti itu. Karena kehidupan saya ini masih bergantung pada uang bulanan yang diberikan orang tua saya. Selain itu kan gini, biaya kuliah itu kan terkadang menambah beban pengeluaran kita gitu. Apalagi orang tua kita yang membiayai kuliahnya kita gitu kan. Apa kalau misalnya kuliahnya kita bayarnya terlalu mahal. Nah, itu kan bisa menambah beban juga, ya kan? Belum lagi yang lainnya. Terus yang kelebihan dan kekurangan yang kedua adalah kuliah ini tuh bisa membuka peluang kerja yang lebih besar loh.
salah satu keuntungannya itu melanjutkan ke jenjang kuliah tuh, salah satu keuntungannya ya, itu kita bisa mendapatkan banyak ilmu sebagai bekal untuk mencari kerja di masa yang mendatang. Nah, peluang kerja setelah kuliah ini juga lebih terbuka lebar. Pasalnya, jenjang pendidikan itu kan menjadi salah satu kriteria ya, apalagi di masa yang sekarang, menjadi salah satu kriteria yang diunggulkan apabila kita mendapatkan pekerjaan dengan jenjang karir yang jelas gitu. Terutama kan kalau kita mau melamar pekerjaan di sebuah perusahaan besar atau di badan pemerintahan yang membutuhkan kemampuan spesifik atau khusus gitu. Karena gini, pada dasarnya itu sistem pendidikan kita di Indonesia, khususnya dari level SMA, SMK ataupun MA, itu sebenarnya masih termasuk di tahap awal, dan lulusan ini itu sebenarnya belum siap untuk masuk ke tahap kerja, siap kerja gitu. Nah, mengambil kuliah ini itu menjadi salah satu keputusan penting gitu, karena selain kita bisa meningkatkan pengetahuan dan juga keterampilan, itu ada kelebihan-kelebihan lain yang kita bisa dapatkan juga dalam mengikuti perkuliahan. Terlebih, misalnya selama kuliah ini kamu juga aktif mengikuti organisasi, mampu mengasah kemampuan berpikir kritis dan juga bekerja sama gitu dalam menyelesaikan suatu masalah. Nggak jarang juga kan hal tersebut itu bisa membuat kamu lebih menarik lagi gitu di mata perusahaan, khususnya perusahaan yang membuka manajemen development program. Yang kedua itu adalah kuliah sambil kerja sebagai alternatif lain. Alih-alih kita ini memikirkan pilih pekerjaan atau kuliah, mengapa kita tidak melakukannya secara bersamaan? Ya enggak? Kan bisa tuh kerja sambil kuliah atau kuliah sambil kerja. Meskipun sebagian orang itu menganggap bahwa kerja sambil kuliah itu berat, tapi kan bukan berarti kita nggak bisa buat melakukannya gitu loh. Karena sekarang ya tinggal diri kita sendiri nih yang menentukan mana yang menjadi prioritas kita, apakah pekerjaan atau kuliah. Nah, Sobat Rubiling, ya kita punya tips untuk mengatur ya kan mana yang menjadi prioritas, apakah kerja atau karir. Oke, kita simak. Tips yang pertama, bila kuliah ini menjadi prioritas utama, kamu bisa memilih pekerjaan yang memiliki waktu lebih fleksibel. Memiliki waktu lebih fleksibel itu maksudnya kayak apa, Kak? Misalnya kita mencari pekerjaan yang punya part-time, ya waktu setengah hari gitu, atau enggak itu kayak freelance gitu. Karena kan di era digital seperti saat ini gitu ya, apalagi di masa pandemi kayak gini, itu kan banyak banget ya jenis pekerjaan baru yang bisa kita lakukan tanpa perlu repot-repot datang ke kantor, ya kan? Atau ke tempat kerja gitu. Kita bisa melakukannya secara online, ya kan? Kita bisa melakukannya dari rumah, ya. Itu kan udah banyak tuh. Nah, terus tips yang kedua, bila kamu yang lebih memprioritaskan pekerjaan, kamu bisa mengambil kelas perkuliahan untuk karyawan. Nah, biasanya kelas karyawan ini itu dilaksanakan mulai sore hingga malam, atau ibaratnya mengambil kuliah extension di hari Sabtu atau Minggu. Biasanya di beberapa universitas ada nih memfasilitasi untuk orang-orang yang mengikuti kelas karyawan. Itu. Terus tips yang ketiga,
pilih jurusan kuliah yang linier dengan profesi kerja kamu saat ini. Supaya apa? Ya supaya bisa mendukung perkembangan karir kita di masa mendatang. Jadi kita nggak perlu nih buat belajar lagi dari awal gitu, kita nggak perlu gitu. Jadi sudah satu garis gitu sama perkuliahan kita sama pekerjaan kita. Terus yang keempat, dari penghasilan yang ada, sisihkan sekitar 40% per bulannya untuk memenuhi kebutuhan kuliah seperti membayar uang semester, membeli buku, atau yang lain sebagainya. Nah, itulah 4 tips yang bisa saya berikan untuk Sobat Rubiling ya, dan itu harus Sobat Rubiling pertimbangkan sebelum menentukan mau kerja atau kuliah, karena pada masing-masing pilihan itu kan memiliki kelebihan dan juga kekurangan ya. Nah, kini saatnya nih Sobat Rubiling ini mempertimbangkan berdasarkan kondisi Sobat Rubiling saat ini. Bila kondisi keuangannya memungkinkan untuk lanjut kuliah, maka nggak salah dong kalau kita melakukannya guna meraih peluang kerja yang lebih besar. Tapi sebaliknya, kalau memang menurut Sobat Rubiling mencari uang itu menjadi prioritas utama, maka Sobat Rubiling ini bisa melakukan misalnya tadi kuliah sambil kerja gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan. Ya, mungkin segitu dulu yang bisa Mimin sampaikan untuk Sobat Rubiling yang saat ini mungkin Sobat Rubiling masih kebingungan mencari, aku harus apa ya, harus kuliah dulu atau harus kerja dulu ya gitu. Nah, mungkin beberapa tips tadi bisa Sobat Rubiling pertimbangkan gitu ya. Dan semoga bisa bermanfaat ilmunya. Kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.